Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa, masih Baik. semangat. Oke, Bapak Ibu, di tempat saya itu hujan rintik-rintik, air mengalir. Semoga koneksi internet hari ini kita baik-baik saja. Jadi ceritanya Bapak Ibu kita itu punya project. Gimana sih kita memanfaatkan media TikTok untuk media pembelajaran. Nah, ini saya sudah saya sudah membuat 3 pertanyaan ya Bapak Ibu. Nyuwun tulung nih, bagaimana kita harus menghadapi fenomenal. Bagaimana pendapat Anda jika TikTok digunakan untuk media pembelajaran? Jangan lupa menuliskan nama panjenengan biar saya bisa membaca siapa nih yang berpendapat. Monggo Bapak Ibu. Di tempat saya hujan. Tempat Bapak Ibu gimana? Bapak Ibu jangan anteng dong, sambil ngetik boleh loh, sambil berbicara, sambil nyanyi. Atau sambil memuji diri sendiri juga boleh. Kita tunggu nih ya. Bagaimana sih pendapat Bapak Ibu ketika menggunakan TikTok sebagai media pembelajaran? Ketika Bapak Ibu anteng seperti ini, saya jadi TikTok, TikTok, TikTok. Halo Bapak Ibu, anteng banget Bapak Ibu. Bu Desi, Bu Mukmin, Pak Hendri, media pembelajaran. Ngetik Bu, masih mengetik. Oh iya, TikTok, TikTok seperti itu ya. Saya bacakan ini punyanya Pak Hendri, media pembelajaran yang milenial sesuai dengan asal sesuai dengan materi. Sip. Bu Yani, wow menyenangkan. Walaupun saya belum pernah coba. Wah sama Bu, makanya kita bahas ini Bu. Kemudian Bu Desi setuju karena bisa dimanfaatkan untuk siswa, tidak cuma dibuat joget-jogetan. Oke. Terima kasih. Untuk Bu Mukmin boleh saja asal untuk kebaikan. Jadi sepertinya ini kalau kesimpulannya menyenangkan sih ya, tapi untuk kebaikan sama aja sih. Kebaikan sesuai dengan materi. Nah, ini materi juga. Ini wow, Bu Yani paling beda nih. Senang sih, tapi belum pernah nyoba. Kalau Bu Desi, Bu Mukmin, dan Pak Hendri satu suara. Keren, boleh silakan asal untuk kebaikan. Jadi untuk menghindari untuk menekan konten-konten yang negatif juga di TikTok. Kayaknya seperti itu ya. Oke, berikutnya next slide. Kita coba nih. Ada 2 nih. Pertama, apa dampak negatif dari TikTok? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengatasi dampak negatif dari TikTok. Tapi Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu nulis yang ini aja. Apa dampak negatifnya dulu? Apa dampak negatifnya dari TikTok? Yang sebelah kanan kita keep dulu. Silakan Bapak Ibu. Kalau positifnya kan jelas ya. Apa sih dampak positif dari TikTok? Bu Desi sambil ngetik boleh dong. Cerita setiap hal kan punya 2 sisi, ada negatif ada positifnya. Kalau menurut Bu Des, Apa dampak negatif dampak negatif dari TikTok jika digunakan sebagai media? Iya, silakan Bu Desi. Ini backsoundnya apa ya? TikTok, TikTok. Jadi sambil sepi seperti bukan kok nggak ada cicak yang lewat ya kan? Kalau ada cicak yang lewat saya bisa nyanyi TikTok, TikTok di dinding. Bu Mukmin, banyak muatan kurang bermanfaat untuk pendidikan. Wah, betul Bu. Kebanyakan Ibu goyang-goyang ya Bu ya. Ini yang kekhawatiran kecanduan gawai siapa? Itu yang sangat mengkhawatirkan Bu. Iya betul Bu Mukmin. Nah, Bu Desi mungkin ke anak-anak cenderung ke TikTok kan tidak untuk melihat hal materi. Maksudnya gimana nih Bu Desi? Maksudnya gini Bu, anak itu kalau awalnya dikasih TikTok itu awalnya melihat TikToknya Bu Lulut, tapi dikala sudah masuk di situ kan banyak ya, selain berisi materi itu kan yo TikTok itu kan bebas. Iya. Mungkin juga joget atau apa ya. Jadi
kesannya terlihat melihat yang lain selain materi. Oke, saya nangkepnya gini awalnya, oke lihat materi tapi lama-lama tergoda dengan TikTok yang lain yang tampil di beranda yang lebih menggoda Iya, untuk dilihat ya Bu ya. tergoda TikTok yang lain dan Betul. cenderung biasanya anak mengikuti yang malah Nah, dilarang ya. ya betul. Oke, kalau gitu kita harus cari solusinya nih Bu. Untuk menekan yang dampak negatif, silakan ditulis solusinya untuk mengatasi dampak negatif yang Bapak Ibu tulis di sebelah kanan. Saya yang mindah-mindah aja Bu ya. Biar nggak bingung, saya yang mindah-mindah. Bu Yani masih Yani aja Bu Yani. Pak Hendri, Bentar, TikTok sebentar. dilakukan terbatas, maksudnya gimana Pak caranya nih? Sambil nunggu teman-teman Pak. Ya gini Bu, ya kita bisa juga menggunakan TikTok itu kan ya kesenangan anak-anak untuk menarik menyenangi mapel yang akan kita ajarkan. Tetapi ya jangan keseluruhannya memakai TikTok. Gitu, Bu. Oke, siap. Jadi ada batasannya ya Pak ya. Betul. Oke. Kalau Bu Mukmin, penguatan karakter dan motivasi siswa untuk tidak mudah klik di luar yang bermanfaat. Sama dengan Pak Hendri kayaknya ini ya. Jadi harus ada batasan yang jelas nih. Kapan ngeklik yang bermanfaat, kapan ngeklik yang tidak. Kemudian Bu Desi, solusinya agar tidak follow akun yang tidak bermanfaat. Oh, Bu, membatasinya gimana Bu? Biasanya itu kalau sering lihat itu dan diklik itu selalu nempel di berandanya anak tersebut. Jadi Dan itu otomatis selalu terlihat kalau orang tersebut itu upload TikTok yang baru. Jadi Selalu muncul di berandanya anak yang paling utama, bukan milik gurunya tadi. merasakan ya Bu ya. Atau gini Bu, Iya. semakin terkenal artis itu, maka dia akan sering muncul gitu kan ya? Selain muncul di beranda utama kan muncul di notifnya anak tersebut karena anak tersebut menfollow-nya. Oh, berarti di unfollow dulu ya Bu ya? Iya. Itu sudah Supaya eksperimen. mengurangi itu di unfollow. Ibu punya TikTok gak Bu? Anak Oke. anaknya Berarti kita dari sini bisa belajar dari anak dampak negatif sama positifnya TikTok ya Bu ya. Oke, Bu Yani, dibatasi penggunaan gawai terutama platform TikTok. Gimana nih Bu? Apakah sependapat dengan Pak Hendri tadi? Bu Yani? ya untuk pembatasan ya kombinasi antara Pak Hendri dan Bu Desi pembatasannya ya itu tadi dengan tidak memfollow akun-akun yang tidak bermanfaat lah gitu. Oke, Bu Yani sambil mumpung Bu Yani mikrofonnya menyala, boleh Bu Yani buat kesimpulan untuk TikTok ini enaknya kita pakai apa enggak? Kalau kita pakai batasannya seperti apa? Oke. Kalau menurut saya sih kalau itu semuanya seperti kata Bu Lulut pasti ada dua sisi mata uang yang berbeda, ada positif dan negatifnya. Jadi merangkum dari apa yang disampaikan Bu Mukmin bahwa kita juga harus memberikan wejangan ke anak-anak, penguatan karakter, motivasi bahwa semua platform digital yang saat ini lagi ramai terutama TikTok itu pasti ada hal positif dan negatifnya. Nah, begitu juga solusi yang harus kita sampaikan ke anak, kita juga harus pandai-pandai. Kadangkala memang kita harus mengecek mengecek anak-anak itu. Bukannya memata-matai? Iya, Kalau tidak juga. Kalau anak-anak cenderung kalau anak-anak itu kalau dia itu baik-baik saja pasti dikasih. Oke. Kalau dia itu dilarang pasti wah ini malah perlu dicurigai gitu. Jadi dibuka komunikasi dengan anak juga ya Bu ya? Iya juga itu. Jadi semua hal harus kita lakukan terutama ya tetap kita jadi sahabatnya gitu. Oke, betul. Kalau Bu Mukmin tadi menekankan pendidikan karakter juga Bu Mukmin, boleh cerita sedikit? Iya sih ya mungkin ya penguatan karakter biasanya kalau saya sih untuk penguatan karakter biasanya lebih mendekat pada Tuhan lah istilahnya nggih.
Dari awal biasanya kalau saya awalannya saya tanya dulu tadi pagi sholat subuh enggak. Nah dari situ nanti kita arahkan ke sesuatu yang bermanfaat itu bagaimana. Mungkin seperti itu Ibu. Oke, terima kasih. Iya. Jadi selalu mengingatkan untuk kembali ke Tuhan ya, naik ke atas dulu agar hubungan ke kanan kirinya lebih bagus. Oke Bapak Ibu, terima kasih sekali sudah meluangkan waktu untuk sesi fasilitasi ini. Terjaga kesehatan, sampai ketemu lagi di sesi fasilitasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.